Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 1865011 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas saya, yaitu tugas rekayasa perangkat yang dimana tugasnya yaitu jelaskan beberapa model proses di rekayasa perangkat lunak. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, model waterfall. Pengertian metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam proses sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap dari tahapan requirement, design, implementation, application, dan maintenance. Inilah beberapa gambar tahapan dari model waterfall. Pertama-tama dari requirement. Requirement adalah proses analisa atau pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi lateral, observasi, dan penelitian langsung. Kemudian desain. Proses ini berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedur. Kemudian implementation. Tahap ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer yang menggunakan kode-kode bahasa program tertentu. Kemudian verifikasi. Tahapan verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Kemudian maintenance atau pemeliharaan. Tahapan ini umumnya meliputi tahapan penyelesaian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Kemudian kelebihan metode waterfall. Rangkaian kerja jelas, itu dengan metode waterfall tahapan pengembangan sistem menjadi jelas. Terus anggota terdiri dari analisis, desainer, programmer, tester, atau juga pemasaran memiliki tugas definisi dengan baik. Dua, berkomitmen dengan tujuan akhir. Pada tahap klien dan tim analisis bertemu dengan mendefinisikan detail kebutuhan dan software yang akan dibuat. Kemudian 3, dokumentasi yang baik. Waterfall adalah pendekatan yang sangat metodis. Setiap informasi akan tercatat, terdistribusikan, dan dapat diakses dengan cepat oleh setiap anggota tim. 4, hemat waktu dan biaya. Hal yang biasa menjadi penyebab molornya waktu penyerahan software adalah kebutuhan klien yang berubah-ubah dan banyak campur tangan klien ketika proses pengerjaan. 5, cocok untuk pembuatan software yang berskala besar. Metode waterfall dinilai cocok untuk pengembangan pekerjaan software yang melibatkan banyak sumber daya manusia yang memiliki prosedur yang kompleks. Kemudian kita masuk ke kekurangan metode waterfall. 1, membutuhkan tim manajemen yang solid. Masing-masing divisi tim bertanggung jawab untuk melakukan setiap tugasnya dengan baik. Jika satu tim gagal mengerjakan pekerjaan, maka itu akan berdampak pada seluruh proyek. 2, kurang fleksibel bagi klien. Semua tim harus bekerja sesuai arahan dan tujuan yang ditetapkan di awal. Metode ini tidak berakomodir perubahan-perubahan spesifikasi yang terjadi setiap proses berjalan. 3, waktu pembuatan software lebih lama. Metode waterfall tidak memungkinkan seluruh tim bekerja secara bersamaan. Tim desain tidak bisa bekerja sebelum tim analisis selesai melakukan tugasnya. Begitupun para programmer yang harus menunggu tim analisis desain perampungan dan tugasnya. 4, tidak bisa melihat gambaran sistem. Sistem baru akan terlihat ketika seluruh rangkaian telah dijalankan. Klien bisa melihat aplikasi dalam bentuk real pada akhir tahapan. 5, kenaikan biaya dan tanggal rilis. Masalah yang terjadi dalam model waterfall adalah jika dalam tahap pengetesan terhadap konflik atau bug yang rumit, ini bisa memakan waktu lama yang menyebabkan proyek menjadi molor. Kemudian kita masuk implementasinya. Implementasi kita ambil dari jurnal
Simulasi model waterfall pada sistem informasi akademik berbasis web pada SMK Pertanian Karawang dari oleh Eka Afitriani, Dede Firmansyah, Rizka Anerzi, dan Walim dari jurnal Tekno Nusa Mandiri volume 15 nomor 2 September 2018. Abstrak, perkembangan jumlah siswa yang terus bertambah dari tahun ke tahun dituntun ketepatan dan penelitian dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada siswa tanpa adanya pengulangan data yang sama. Pengulangan informasi akademik pada Sekolah Pertanian Karawang dilakukan dengan konteks manual dan penggunaan kertas sebagai media penyimpanan data. Pengarsipan antara data nilai data jadwal, maka pelajaran informasi akademik lain sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam ketepatan waktu, rekapitulasi nilai, dan pembuatan jadwal yang kurang efisien. Ada permasalahan tersebut, penulisan membuat rancangan skema aplikasi berbasis web dengan metode waterfall. Sistem informasi akademik berbasis website dapat mengulang mengenai informasi. Modal pengembangan. Sistem pengembangan diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan dalam membentuk software. Hal ini sangat penting mengingat bahwa software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebagai proyek. Dan sebagai tahap ini disebut dengan proyek destination. Ada kebutuhan software sistem pada Sekolah Pertanian Karawang dibuat sistem informasi akademik pada Sekolah Pertanian Karawang, yaitu user diagram user, user diagram amin, user diagram halaman guru, user diagram halaman siswa, activity diagram pengumpulan data master, activity diagram informasi jadwal pelajaran, activity diagram informasi nilai siswa, activity diagram informasi jadwal mengajar. 9. Rancangan database dan rancangan user interface. Program aplikasi sistem informasi akademik berbasis web pada Sekolah Pertanian Karawang merupakan sarana komunikasi dan manfaat bagi siswa, guru, dan pihak sekolah untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem proses belajar mengajar, yang bisa bagi media promosi bagi pihak sekolah untuk penerimaan siswa baru, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mendapatkan informasi mengenai kesiswaan, yaitu seperti jadwal pelajaran, nilai, dan informasi terbaru yang diterbitkan oleh pihak sekolah. Peningkatan efisien dan efektivitas dalam pendistribusian informasi akademik kepada guru dan staf pengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Lebih kurangnya dan mohon maafkan. Satu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.